satu nomor utama, yang kedua HP utama, yang ketiga Gmail yang utama. Flash di sini ada tergolong 3 ya. Inilah yang dinamakan jejak digital. Lebihlah ada di titiknya ini pasti ACC. Jika Anda ACC, Anda break data Anda, berarti status data flashnya menjadi data flash rusak. Terus bagaimana Bang solusinya kalau untuk mengatasi data flash rusak ini? Hidup memiliki masalah disebabkan karena gaya hidupnya. Contohnya, ada orang yang memiliki masalah keuangan bukan karena dirinya tidak cukup uang, tapi karena gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang yang terus ia pertahankan. Apalagi di zaman saat ini yang media sosial terus menunjukkan kehidupan glamor secara masif. Tentunya keinginan untuk mendapatkan tampil wah di depan orang banyak sangat tinggi. Alhasil segala usaha diupayakan untuk mewujudkannya. Jika gaya hidup itu dipertahankan, maka masalah ekonomi tinggal menunggu waktu saja. Masalah itu akan datang, entah itu pinjaman kartu kredit atau pinjaman yang lainnya, sampai dikejar-kejar debt collector. Masalah justru tidak akan di situ saja, justru akan menyebar ke masalah keluarga. Akibat gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang, akhirnya konflik rumah tangga tidak terhindarkan dan anak pun menjadi korban. Banyak masalah seperti itu yang seharusnya kita tidak alami. Jika kita mengubah gaya hidup lebih sederhana, maka otomatis masalah keuangan tidak akan pernah lagi datang dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, bisakah hidup ini tanpa sebuah masalah? Bisa, asalkan kita bisa mengubah pikiran, perkataan mulut, dan ubah gaya hidupmu. Dengan perubahan diri yang menjadi baik, otomatis masalah akan menjauh dari kehidupan kita. Maka dari itu, belajarlah bijak untuk mengelola keuanganmu. Juan Pablo. Halo guys, welcome back to my channel. Akhir-akhir ini saya sering mendapat keluhan tentang data flash, seperti yang saya omongkan dalam video saya sebelum-sebelumnya. Untuk Anda bisa ACC di suatu pinjaman online, pertama yang Anda harus siapkan adalah satu nomor utama, yang kedua HP utama, yang ketiga Gmail yang utama yang biasa Anda pakai sehari-hari, yang biasa Anda pakai untuk download aplikasi, daftar-daftar ke aplikasi yang lain. Ini semua harus minimal 6 bulan ya. Sering saya omongkan sekali lagi, tapi mereka tidak pernah mau memperhatikan. Ketika datanya mereka kebanyakan outdoor, mereka baru mau menyadari. Yang berikutnya, usahakan minimal HP RAM 3. Karena ketika di bawah HP RAM 3, kalian tidak bisa mengurai data di situ. Ingat, yang diakses dalam pinjaman online legal ini camilan, kamera, mikrofon, dan location. Lokasi ini adalah survei Anda untuk menentukan suatu pekerjaan. Ini saya detailkan lagi. Data flash di sini ada tergolong 3 ya, tentang data flash atau virgin atau yang belum tersentuh pinjol sama sekali. Bagaimana kita bisa melihat lokasi pekerjaan kita? Pertama, kita masuk ke Google Map. Kanan atas berisi email Anda. Di dalam email Anda itu terdapat lini masa. Nah, di lini masa ini adalah tempat-tempat yang Anda kunjungi. Anda bisa tekan tempat, terus Anda urutkan menurut tempat yang sering dikunjungi. Urutkan menurut ini Anda ubah menjadi tempat yang sering dikunjungi. Nah, disinilah aktivitas Anda akan terrecord semua. Inilah yang dinamakan jejak digital. Ketika kalian tidak punya ini, kalian akan outol. Terus bagaimana Bang kalau tidak ada lini masanya seperti ini? Anda bisa masuk seperti tadi ke Google Map, kemudian ke kanan atas ada Gmail Anda, kemudian jelajah lini masa, kelola setelan, kemudian aktifkan. Perhatikan di dalam map ini ya. Titik pengajuan Anda dalam pinjaman online ini harus pas titik koordinat Anda bekerja saat ini. Nah, inilah karena Anda tidak mempunyai jejak lini masa. Cara menyiasatinya seperti itu. Jadi ketika Anda pengajuan di pinjaman online, usahakan Anda
pas berada di titiknya, bukan bergeser seperti ini ya. Kurang lebih lah ada di titiknya, ini pasti ACC. Tidak boleh jauh seperti ini ya. Ini pasti autol, perhatikan ini. Yang kedua adalah data flash tolakan. Data flash tolakan ini kalau Anda tidak berhati-hati bisa jadi data flash rusak. Tolakan dalam arti begini, ketika Anda mengajukan dalam pinjaman online, ketika Anda terjadi penolakan, katakanlah 1 hari 3 kali atau 1 hari 4 aplikasi, ini Anda break dulu, kemudian Anda mengajukan seminggu lagi, ulangi seminggu lagi. Ketika Anda seminggu lagi ditolak 3-4 aplikasi, berarti ada berapa aplikasi itu? 6. Nah kemudian Anda pelajari lagi lini masanya ini, apakah tadi sesuai yang saya omongkan. Ketika Anda ACC, tadi kan sudah 6 aplikasi ditolak. Ketika Anda ACC, Anda break data Anda lakukan pembayaran dulu, karena itu untuk memperbaiki kredit skor Anda, sebagai bahan referensi Anda, sebagai bahan pengakuan Anda di pinjol bahwa Anda ini termasuk debitur yang kooperatif. Baru ketika Anda pembayaran, baru Anda bisa mengajukan ke aplikasi yang lain. Tanpa pembayaran, saya yakin peluangnya sangat tipis. Nah kemudian banyak sekali yang data flash ini mungkin karena dia emosi atau mungkin karena dia penasaran atau gimana, kok datanya ini nggak pernah ACC sama sekali. Akhirnya dicoba semua, entah itu legal atau ilegal, dimasuki semua. Sampai-sampai kalau saya lihat Play Store itu pindah dalam HP-nya. Ini kan over. Kalau over begini berarti status data flashnya menjadi data flash rusak. Terus bagaimana Bang solusinya kalau untuk mengatasi data flash rusak ini? Ketika Anda data flash rusak, ketika Anda paksakan untuk pengajuan, perhatikan omongan saya ya, 1 APK pun saya yakin Anda tidak akan ACC, entah itu legal atau ilegal. Yang saya survei, kalau data flash rusak seperti ini, berikan data Anda selama 1 tahun. Kemudian Anda pengajuan menggunakan nomor yang sama dan HP yang sama ditolakan tadi. Karena ingat, ketika Anda mengajukan ke pinjaman online, semua data Anda, baik itu nomor HP, Gmail, email HP, itu kerekod dalam pinjaman online. Jadi dari sini saya simpulkan, Anda harus mempelajari sistem atau aturan main dari pinjaman online ini. Ketika Anda ingin diterima di suatu perusahaan, Anda harus mengikuti peraturan perusahaan tersebut, bukan menggunakan keinginan Anda sendiri sehingga Anda layak diterima dalam perusahaan tersebut. Mungkin sekian video saya ini yang bisa saya bagikan kepada pinjol lovers. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat, motivasi, edukasi, dan pengetahuan baru tentang pinjaman online, dan menjadikan data Anda sebagai solusi finansial Anda di kemudian hari. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.